Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kita punya wudu tapi 4 hal yang dalam 4 hal yang terjadi, maka wudu yang kita sudah lakuin, wudu yang sudah kita kerjain, hukumnya batal dan dilarang kita untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Waqidul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu ada 4 macam. Nih kalau dari salah satu 4 ini ada, berarti wudu kita batal. Sebenarnya sih hanya mengulang-ulang aja. Insya Allah sih udah pada paham masalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Cuma mungkin nanti ada beberapa tafri'atnya. Ada beberapa perincian-perincian yang mungkin agak lebih dibahas lagi dari hal-hal yang dapat membatalkan wudu ini. 4 macam hal yang dapat membatalkan wudu. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rehun au goiruhu illal maniyah. Yang pertama yang dapat membatalkan wudu al-khariju, keluarnya min ahadis sabilaini. Ada sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. 2 jalan di sini maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Keluar dari kemaluan depan atau keluar dari kemaluan belakang, sesuatu yang keluar. Min kubulin au duburin, baik dari kemaluan depan ataupun dari kemaluan belakang, duburin. Rehun au ghairuhu, yang keluar angin atau yang lainnya. Jadi perihal hal-hal yang keluar dari diantara 2 lubang, mau yang keluar itu suci ataupun najis. Yang sering keluar air kencing, kotoran, najis apa suci? Najis apa suci? Najis. Batal gak wudu? Batal. Tapi kalau kapan-kapan yang keluar ulet, misalnya ulet suci apa najis? Ulet suci apa najis? Suci tapi nggak boleh dimakan. Suci tapi haram dimakan. Kalau keluar ulet dari kemaluan, keluar ulet dari kemaluan, kan tadi ngomonginnya suci ataupun najis. Kalau najis sudah pasti batal. Pun sama halnya, yang keluar suci pun hukumnya batal. Keluar dari kemaluan batu misalnya, nggak tahu kalau kencing batu yang keluar batu bukan ya? Oh bukan ya. Batu misalnya, misal contoh, atau hal-hal yang lain yang keluar dari kemaluan, maka hukumnya batal. Enggak tertentu suci ataupun najis, enggak tertentu yang keluar angin ataupun berupa zat, ya enggak tertentu yang keluar itu mau cair ataupun padat. Pokoknya yang keluar semua, mau yang sering keluar air kencing dan kotoran ataupun yang jarang keluar darah, nanah misalnya, tetap hukumnya batal. Satu doang yang nggak bisa bikin batal, illal mania, kecuali keluarnya sperma atau kecuali keluarnya air mani, maka tidak dapat membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Kok bisa? Kagak wajib wudu setelah itu karena wudunya nggak batal tapi wajib mandi. Karena perihal yang dapat mewajibkan mandi salah satunya adalah keluarnya sperma. Tapi perihal tersebut kagak bikin wudunya batal. Maka seseorang yang udah wudu terus keluar sperma misalnya, terus dia mau melaksanakan sholat, ya kagak bisa. Karena udah jelas dia kondisinya masih dalam keadaan berhadas. Tapi wudunya batal gak? Enggak. Silakan mandi tanpa kencing. Silakan mandi tanpa memegang kemaluannya. Mandi guyur badan langsung sholat, sah hukumnya. Yang penting jangan sampai megang
kemaluan depan ataupun belakang. Nanti ada pembahasannya. Ya. Jadi pertama, gampang ngingetinnya, yang bikin batal wudu pertama keluar dari salah satu dua lubang depan atau lubang belakang, apapun yang keluar itu, semua yang keluar, apapun yang keluar, satu doang yang nggak bikin batal wudu, kecuali air mani atau kecuali sperma, baru nggak bikin wudu batal. Asani yang kedua yang dapat membatalkan wudu, zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua zawalul akli, akal hilang. Binaumin au ghairihi, baik dengan sebab tidur atau dengan sebab selain tidur. Kalau orang tidur sadar enggak? Kagak, karena akalnya hilang. Karena salah satu redaksi hadis Nabi, idau wika usahi, salah satu redaksi hadis Nabi, kalau mata merem, kalau mata tertutup, mata merem nih, mata tertutup nih, maka secara otomatis lubang belakang terbuka. Nah, jangan salahin kalau ada yang tidur kentut, karena dia nggak sadar kalau dia kentut, nggak tahu aja. Pas bangun tanya, lu kentut gak? Nggak tahu aja kentut apa kagak. Karena kentutnya dia, karena keluar kentutnya dia tanpa dia sadari, ketika matanya merem, otomatis secara alami dubur atau kemaluan belakangnya terbuka. Udah otomatis itu mah. Makanya kalau orang tidur, dia udah wudu terus tidur, mau langsung sholat, ntar dulu, wudu dulu baru sholat. Ini kadang kejadian, mungkin kalau perempuan mentah, tapi kalau laki-laki kadang kejadian kalau dengerin khutbah Jumat tidur, pas qomat langsung dia sholat. Sering apa sering? Kalau tidur maka otomatis wudunya batal. Ya ini mah bukan ngomongin di masjid ini atau ngomongin lagi dengerin khutbah tidur. Pokoknya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, kalau udah wudu terus tidur, jangan langsung lanjutin sholat, tapi wudu terlebih dahulu. Karena kita nggak tahu pas lagi tidur wudu kita masih ada apa kagak. Karena tadi yang namanya tidur otomatis lubang dubur terbuka. Tanpa dia sadari, bisa aja kemungkinan tuh angin keluar karena dia nggak sadar. Karena posisi lubang dubur, posisi lubang belakang itu dalam keadaan terbuka secara alami atau terbuka secara otomatis. Jangan dicoba. Misalnya aja kalau lagi bareng sama teman, misalnya kalau lagi tidur, udah kayak gitu adanya. Jadi jangan salahin. Ya. Satu doang yang bikin kagak batal. Kalau habis tidur langsung dia sholat, udah wudu, tidur terus langsung dia sholat, boleh. Satu doang posisinya. Illa nauma qaidin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakinin maq'adahu, yang tempat yang kempolnya tetap posisinya dalam keadaan duduk, minal ardi, di tempat dia duduk. Mana duduk yang bisa bikin kagak batal? Duduk yang gak bisa bikin kagak batal, posisinya sila, badannya gak gerak. Yang ada kalau lagi dengerin khutbah tidur, badan gerak gak? Badan gerak sama kagak, cuma nyungsep ke bawah. Iya, emang kayak gitu adanya. Cuma kalau posisinya begini aja nih, gini aja, udah gak gerak sama sekali. Kagak bergerak sama sekali dari dia mulai tidur sampai dia sadar kalau dia tidur, gak bergerak sama sekali. Tahu gak dia? Ya kan temennya biasanya yang tahu. Kalau temennya yang paham dia bilangin. Kalau dia bergerak-gerak, nih, bergerak-bergerak begini, masih ada kemungkinan lubang belakang terbuka. Masih ada kemungkinan dia wudunya batal. Mau gerak ke depan kek, mau gerak ke belakang ke, apalagi lagi dengerin khutbah pas tempatnya di tiang. Kayak gini enak banget nih, kayak gini. Nyender di tiang tengah dapatnya misalnya, atau dapatnya di pinggiran, tembok ketemu tembok tinggal nyender doang, ya apalagi.
Karena kalau posisi nyender namanya pantatnya nggak tetap. Kalau posisi nyender namanya pantatnya bisa jadi terbuka, bisa jadi keluar dari situ. Nah posisinya tetap nggak bergerak sama sekali. Mau badannya kayak, mau kakinya kayak, diem aja. Kalau posisinya kayak gitu, maka otomatis wudunya enggak batal. Jadi semua posisi dia udah wudu terus tidur, otomatis wudunya batal kecuali satu, yang duduknya diem, kagak bergerak sama sekali. Nah, makanya kalau tidurnya Nabi, kagak ngebatalin. Nabi matanya tidur, tapi hatinya terbuka. Nabi matanya tidur, tapi hatinya melek. Makanya ada salah satu surah yang Allah Ta'ala turunkan, asbabun nuzulnya turunnya surah itu, posisinya Nabi lagi dalam keadaan setengah sadar, rada-rada antara ngantuk sama tidur. Tapi di situ Allah Ta'ala turunin surah. Artinya apa? Nabi matanya merem tapi hatinya melek. Kalau kita mata memelek, cuma hati belum tentu. Nah, itu ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidurnya Nabi nggak ngebatalin wudu beliau. Ya, kecuali tadi posisinya buat orang yang tidur, kecuali posisinya netep kagak bergerak sama sekali, maka kagak bikin batal dia wudunya. Au ghairihi, atau selain tidur. Tidur ngilangin akal. Selain tidur juga bisa ngilangin akal. Contohnya gila, maaf. Penyakit gila, akalnya hilang tapi kekuatannya masih ada. Makanya jangan coba-coba gangguin. Malah lebih kuat dia daripada kita. Orang gila, akalnya kagak ada, cuma kuat. Karena posisi yang bikin dia batalnya ya bukan tidurnya atau bukan gilanya, tapi hilang akalnya. Karena kalau hilang akal lebih umum, tidur, gila, ayan, penyakit ayan. Ayan kan hilang akal. Penyakit ayan. Kalau dia lagi kumat, kadang langsung kesungkur jatuh ke bawah misalnya. Terus apa lagi? Posisi yang bikin akal hilang, pingsan. Udah wudu pingsan, terus pas bangun dia langsung sholat. Aduh, wudu dulu, karena akalnya udah hilang. Beda sama ngantuk. Ngantuk batal wudu kagak? Enggak. Ngantuk gimana sih? Kita dengar orang ngomong tapi kita nggak tahu apa yang dia omongin. Lagi-lagi kadang kejadian pas lagi khutbah Jumat. Tahu kita khotib lagi ngomong bla bla bla, apalagi rada-rada waktunya lumayan lamaan dikit. Tahu kita dia ngomong, cuma kita nggak tahu apa isi omongannya. Kalau itu namanya ngantuk. Kalau itu mah batal wudu kagak? Enggak. Karena kalau ngantuk mah masih ada setengah sadar, antara sadar sama tidur, sama nggak sadarnya. Ini mah yang bikin batal emang nggak sadar sama sekali. Kalau penyakit demam panggung apa ya? Demam panggung. Demam panggung bisa bikin akal hilang nggak? Demam panggung, nepers apa namanya itu ya? Kalau katanya, ya. Kalau demam panggungnya, saking demam panggungnya dia sampai lupa, sampai nggak ingat, bisa bikin batal wudu. Karena satu intinya, akalnya hilang seketika itu, maka wudunya batal. Asal isu yang ketiga. Nah, yang ketiga nih, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, ketemunya, bersentuhannya kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kalau ngomongin kulit dikecualikan rambut. Megang rambut perempuan gimana, batal enggak? Enggak. Karena bukan kulit. Dikecualikan dengan kulit gigi. Iseng banget iseng. Gigi perempuan dipegang, batal enggak? Kagak. Ya jangan. Jangan, apalagi belum. Nah. Dikecualikan dengan kulit, gigi, rambut, kuku.
Megang kuku batal gak? Enggak. Karena kuku kulit karena kuku, gigi, rambut bukan termasuk kulit. Yang bikin batal adalah kulitnya. Kulit yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kabiro ini udah dewasa, udah gede. Patokan udah dewasa gimana? Ya udah jelas dah, laki-laki gimana patokannya, perempuan gimana patokannya. Patokannya gimana? Kalau laki-laki atau kalau di antara laki-laki atau perempuan timbul syahwat, maka udah jelas laki-laki ketika melihat perempuan sekalipun masih bocah, tapi ketika dia melihat ada syahwat, berarti dia pegang tuh bocah, batal wudunya laki-laki. Karena kabiro ini hitungannya udah dewasa, di sini hitungannya ketika dilihat udah ada syahwat. Ketika udah dilihat udah timbul birahinya, timbul syahwatnya, maka otomatis kalau dipegang tuh bocah padahal belum balik, maka nih laki-laki wajib ngulang wudunya karena ketemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Beda sama bocah, kalau salaman ya biasa aja. Patokannya tadi belum balik. Jadi balik itu patokan, udah gede apa belum. Tapi kalau pengecualian kalau ada gertakan hati atau ada syahwat misalnya, maka udah otomatis sekalipun belum balik wudunya batal. Kabiro ini, ajnabiyah ini orang lain, megang mahram batal apa kagak? Kagak. Mana yang disebut mahram? Ini biar kita nggak salah paham. Mana yang disebut mahram? Mahram itu siapa sih? Mahram itu orang tua ke atas terus, nyai, engkong, kumpi, terus ke atas buyut kita pegang, sekalipun perempuan ya kagak batal. Siapa lagi mahram? Anak, baba megang anaknya ya kagak batal karena masih mahram. Saudara, punya saudara perempuan dipegang ya kagak batal karena masih mahram. Siapa sih mahram itu? Mahram itu man haruma nikahuha, orang yang haram dinikahi, maka disebut mahram. Lawanannya apa? Ajnabi. Lawanannya apa? Orang lain. Ini lagi-lagi kita ngebahas hal yang dapat membatalkan wudu. Kalau orang lain kita pegang batal, tapi kalau mahram kita pegang kagak batal. Orang tua, encang-encing ya, bukan ipar, bukan encang-encing ipar. Encang-encing. Kita punya orang tua, punya saudara. Kalau biasanya kalau kita kan kalau emponya atau abangnya kita manggilnya encang. Kalau adiknya mau laki mau cewek manggilnya encing. Itu nggak batal. Cuma kalau ipar, kita punya encang laki nikah sama perempuan, itu bukan mahram. Ya, mahram ketika itu doang. Namanya mahram bil musoharoh. Mahram karena sebab perkawinan. Kita pegang, batal wudu kita. Masih disebut mahram, tapi mahramnya mahram musoharoh. Yang kagak bikin batal wudunya, pertama mahram, yang kedua mahramnya takbid namanya. Mahramnya mahram emang selama-lama-lamanya, gak ada sebab apapun. Orang tua mahram sampai kapanpun. Saudara kita mahram sampai kapanpun. Encang-encing kita mahram sampai kapanpun. Mahram. Mertua kalau udah kawin, mertua dia masih berstatus pasutri kayak pasangan suami istri atau dia udah cerai kayak, tetap mertua mahram namanya. Kalau kita pegang wudunya kagak batal karena mahramnya mahram abadi, muabad namanya. Mahramnya unlimited, kagak ada batas waktunya. Beda sama mahram yang ada limit waktunya. Siapa mahram yang limit waktunya? Ipar nikah sama emponya, terus dia punya adik, mahram selama dia masih nikah sama emponya. Cuma kalau udah cerai tuh sama empoknya misalnya, ya boleh nikahin anak adiknya. Mahramnya posisinya pas masih dalam pernikahan, namanya mahram bil musoharoh namanya. Nah, lagi-lagi yang bikin batal mahram, yang bikin kagak batal wudunya mahram
Tapi mahramnya mahramnya mahram mu'abbad, mahramnya mahram yang kagak ada batas waktunya. Sampai kapanpun dia masih tetap disebut mahram. Sampai kapanpun dia nggak boleh dinikahin, namanya mahram mu'abbad namanya. Itu kagak bikin batal wudu. Karena mahram, kalau kita sedikit bahas masalah mahram, ada 3. Ada yang namanya mahram bin nasab, mahram karena nasab. Siapa mahram karena nasab? Orang tua, anak, encang-encing, itu namanya mahram bin nasab. Anak terus ke bawah, cucu misalnya, itu namanya mahram bin nasab. Ada lagi namanya mahram bil musoharo, mahram karena kawin, mahram karena nikah. Nikah sama punya adiknya jadi mahram, namanya mahram bil musoharo. Nikah sama anaknya, orang tuanya jadi mahram kita, artinya mertua, jadi mahram. Mahramnya karena sebab pernikahan. Yang ketiga, mahram dengan sebab susuan. Makanya kalau sering kita dengar saudara susu nggak boleh kawin, saudara susuan nggak boleh nikah, karena dia dihitungnya saudara susu. Pernah dia disusuin sama ibu-ibu itu kebetulan punya anak perempuan. Ini yang disusuin padahal bukan anaknya, laki-laki. Maka secara otomatis dia dianggapnya sebagai saudara susu. Mahramnya mahram persusuan. Nggak boleh nikah sama tuh perempuan anak dari ibu itu, nggak boleh nikah juga sama ibu itu, karena hitungannya ibu susu. Ada 2 persyaratan dianggap mahram karena sebab persusuan. Pertama, nyusunya kalau umurnya udah nggak sampai 2 tahun, haulaini kamilaini, umurnya udah 2 tahun lewat, maka nggak dianggap mahram. Udah 3 tahun masih nyusu sama orang lain, nggak dianggap mahram. Karena yang dianggap mahram sebab persusuan, pertama tuh bocah umurnya 2 tahun kurang. Yang kedua, 5 kali nyusu. Salah satu redaksi hadis Nabi, khamsu radha'atin ma'lumatin, 5 kali susuan. 1 kali susuannya udah kenyang tuh bocah, 5 kali susuan, maka baru dia dianggap mahram, baru dia dianggap saudara susu. Tetap hukumnya kagak boleh nikah. Kita pegang boleh dan enggak ngebatalin wudu. Min ghairi hailin, syarat selanjutnya bertemuan 2 kulit tanpa ada pembatas. Jadi kalau megang, misalnya perempuan, misalnya, contoh, saya megang nih, ada pembatas nggak? Batal nggak? Kagak. Kecuali megang langsung, tanpa ada pembatas, baru wudunya batal. Arabi yang terakhir, 4 yang dapat membatalkan wudu. Yang terakhir, masukubulil adami, au halqati duburihi bibatnya rohati au butunya asobi. Masuk kubulil adami, megang kubulil adami, megang kemaluan depan manusia, megang kemaluan depan manusia, maka dapat membatalkan wudu. Mau kemaluan sendiri ke atau kemaluan orang lain, mau satu jenis ke, laki-laki dengan laki-laki ataupun beda jenis, laki-laki dan perempuan, maka wudunya batal. Patokan kemaluan yang bikin batal wudunya, kalau laki-laki batangnya doang, maka atasnya batang, tempat tumbuhnya rambut, bawahnya batang, bawahnya kagak bikin batal wudu. Kalau kita pegang itu telur, kagak bikin batal wudu. Ya, pakai perempuan aja, masjid ya. Selama dia masih dianggap barang, selama masih berbentuk barang, sekalipun terputus dipegang batal. Sekalipun terputus, orang ketabrak kereta terus putus, kita pegang masih berbentuk, batal wudu kita. Kecuali kalau udah gak bentuk sama sekali, maka wudunya kagak batal. Bocah habis sunat, kulub namanya, yang bagian dipotongnya, bagian kulitnya
bagian kulitnya tuh yang jadi helm baja. Itu bagian kulitnya kalau dipegang, kalau masih nyambung, masih bocah belum sunat dipegang, batal wudunya. Cuma kalau udah sunat kepotong kan, udah misah, maka wudunya kalau dipegang tuh, kita pegang tuh bekas bocah sunat, wudu kita nggak batal karena udah kepotong. Tapi kalau masih nyambung, karena masih termasuk satu batang itu, hukumnya batal. Ya, pokoknya patokannya di situ, baik laki-laki ataupun sama halnya seperti perempuan, kemaluannya. Kemudian halqati duburihi, bagian lingkaran dubur, bagian lingkaran kemaluan belakang, tempat keluar tuh, bukan kempol. 2 kempol dipegang kagak bikin batal wudu. Yang batal bagian dalamnya tuh pas lempengan keluar tuh lingkarannya. Maka kalau dipegang wudunya batal. Gimana kalau diantara kemaluan depan dan kemaluan belakang tengah-tengah? Kalau kita pegang kagak batal. Karena yang bikin batal cuma kemaluan. Yang berbentuk kemaluan baik depan ataupun belakang. Karena ini disebutnya kemaluan manusia, maka kalau megang kemaluan binatang wudunya enggak batal. Punya binatang ternak, terus ya punya binatang ternak kencing disentil misalnya, ya kagak batal wudunya. Habis itu dia sholat kagak batal wudunya. Karena yang bikin batal kemaluan manusia. Disamakan juga kalau ada kita ngelihat jin, dia punya kemaluan, batal juga wudunya. Batal juga wudu kita. Kalau kita ngelihat jin, dia punya kemaluan, kepegang tuh kemaluannya. Kenapa? Karena salah satunya ada yang menyebutkan halal hukum nikah dengan jin. Sama halnya, karena jin sama seperti manusia. Ya. Hal masuk kubul adami aw halqati duburihi. Megang kemaluan manusia bagian depan atau bagian belakang. Gimana sih megangnya? Yang bikin batal bibat nirrohati au butunil asabi. Yang bikin batal nih. Yang bikin batal kalau kepegangnya make perut jari jemari dan perut telapak. Ini yang bikin batal. Jadi kalau megangnya begini, garuknya begini kagak batal. Emang apa enggak batal? Dipegangnya pakai apaan? Yang bikin batal nih, posisi bagian perut tangan, perut telapak tangan dan perut jari jemari ketika dia ditempelin kagak kelihatan. Ini kalau ditempelin kagak kelihatan, berarti kalau itu yang kepegang kemaluan, wudunya batal. Cuma kalau yang kelihatan kepegang, wudunya nggak batal. Garuknya begini, nggak batal. Emang apa nggak batal? Ini sengaja saya rendahin, biar kelihatan laki-laki doang. Begini nggak batal. Begini juga nggak batal. Kayak amplas. Kalau begini batal nggak? Begini batal nggak? Batal, karena kalau kita lihat nih lempengan ini nih kepegang, batal. Jadi yang bikin batal kalau megangnya make perut telapak tangan dan perut jari jemari tangan. Kalau selain itu megangnya, maka wudunya kagak batal. Jadi di dalam bahasa fikih ada yang namanya megang, ada yang namanya nyentuh. Megang sama nyentuh sama apa beda? Kalau sekilas kalau nggak diperhatiin lagi hampir sama. Cuma kalau kita telisik lagi antara megang sama nyentuh jelas beda. Karena kalau nyentuh yang namanya nyentuh bikin batal kalau antara laki-laki dan perempuan baru batal. Kalau laki sama laki megang kagak batal. Beda dengan megang. Kalau nyentuh makan tadi bikin batal. Tapi kalau masalah megang khusus buat kemaluan. Megang kemaluan, make perut telapak tangan dan perut jari jemari tangan. Jadi 4 yang bikin batal wudu. Pertama, apa tuh yang pertama tuh? Yang pertama apa tuh yang pertama tuh? Keluar sesuatu dari 2 lubang depan dan pokoknya semua yang keluar
dari lubang depan dan lubang belakang, wudunya batal kecuali air sperma, air mani. Maka wudunya nggak batal. Gimana sih gambarannya? Dia udah wudu, terus keluar sperma padahal posisinya sadar. Ya bagaimana kek? Apalagi ngayal, apalagi ngeliat, cengeng punyanya terus keluar, maka wudunya kagak batal, tapi wajib mandi. Yang kedua, yang bisa bikin batal wudu kalau akalnya hilang. Mau sebab apapun, kecuali kalau tidur posisinya netep, nggak bergerak sama sekali. Makanya boleh tuh kalau punya inian tuh pegangan begini nih tidurnya nih. Kalau kita pernah lihat para habaib kan ada selempang warna hijau biasanya, tapi dia selempangnya nggak kayak sorban, selempangnya bulat. Makanya mereka beliau kalau lagi duduk begini. Karena kalau posisi duduk begini namanya duduk tetap. Ya kalau misalnya gelincir aja deh jatuh. Udah bergerak sama sekali kalau udah begini mah wudunya nggak batal. Yang kedua, tersentuh kulit. Yang ketiga, tersentuh kulit laki-laki atau perempuan yang udah gede selain mahram tanpa adanya penghalang. Yang terakhir, megang kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, terkecuali selain manusia dan jin, baru gak batal. Dan dengan perut telapak tangan dan perut jari jemari tangan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya Rabbi bil Mustafa balik